Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Agus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Javan Gibran Lapitupulu dengan nomor pokok mahasiswa 24064869070 dari jurusan Teknik Perkapalan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas aplikasi konduksi radial yang contoh yang saya ambil ini pada knalpot kendaraan. Oke, bisa lanjut. Nah, yang pertama untuk latar belakangnya dulu sendiri, pada kendaraan bermotor, nggak kendaraan bermotor aja sih, semua otomotif, sistem knalpot berfungsi untuk menyalurkan gas buang hasil pembakaran dari ruang bakar menuju lingkungan. Gas buang ini memiliki temperatur yang sangat tinggi, yang dapat mencapai 500 sampai 800 derajat Celcius, tergantung kondisi operasi mesin. Temperatur tinggi tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan panas dari bagian dalam pipa knalpot ke lingkungan sekitar. Perpindahan panas pada pipa knalpot terjadi secara radial karena bentuknya itu silindris atau silinder. Panas mengalir dari radius dalam menuju radius luar melalui beberapa lapisan material. Jika panas tidak dikontrol dengan baik, dapat terjadi peningkatan temperatur pada komponen sekitar seperti sasis, bodi kendaraan, fuel line, maupun kabin penumpang. Hal ini dapat menurunkan kenyamanan, membahayakan keselamatan, serta memengaruhi performa sistem kendaraan. Untuk mengurangi laju perpindahan panas, sistem knalpot umumnya dirancang menggunakan beberapa lapisan material atau biasa disebut itu multi-layer, seperti pipa baja tahan karat, lapisan insulasi thermal, dan pelindung luar berbahan logam ringan. Setiap material memiliki konduktivitas thermal yang berbeda-beda, sehingga memengaruhi distribusi temperatur dan besar laju panas yang mengalir keluar sistem. Oleh karena itu, analisis konduksi radial pada sistem silinder berlapis menjadi penting dalam perancangan otomotif dengan memahami distribu distribusi temperatur, resistansi termal tiap lapisan, dan laju perpindahan panas. Desain sistem knalpot dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi termal, dan keandalan kendaraan. Oke, next. Nah, aplikasi konduksi radial pada sistem knalpot kendaraan itu sendiri pada kendaraan, pipa knalpot atau exhaust pipe mengalami temperatur gas buang sangat tinggi, yang dimana tuh biasanya bisa 400 sampai 800 derajat Celcius lah, tergantung mesin itu sendiri. Biasanya makin gede mesinnya itu makin tinggi suhu gas buangnya atau ya cc mesinnya lah, tergantung kapasitas mesin itu sendiri. Makin besar biasanya suhunya makin tinggi. Nah, fungsinya ini sendiri itu untuk melindungi komponen sekitar seperti sasis, fuel line, dan bodi. Lalu untuk meningkatkan keselamatan, ini meningkatkan keselamatan karena kalau kita misalnya naik motor tuh, kalau panasnya tidak terbuang dengan baik tuh bisa menyebabkan luka sendiri ke diri pengendaranya. Lalu mengurangi kehilangan panas berlebih. Nah, digunakan sistem pipa silinder berlapis atau radial multilayer ini yang terdiri dari pipa dalam atau stainless steel, lalu yang lapisan insulasinya glass wool atau bisa juga gunakan keramik fiber. Tapi yang akan saya gunakan kali ini tuh glass wool. Lalu untuk pelindung luar sendiri itu ada aluminium atau baja tipis lainnya. Tapi yang kali ini akan saya gunakan yang aluminium. Oke, lanjut.
Nah, lalu pada bagian susunan material. Nah, pada pemilihan material ini, susunan material yang digunakan harus mencakupi faktor-faktor seperti keamanan, seperti yang tadi disebutkan, keamanan dari pengendara dan penggunanya, ataupun kendaraannya itu tersebut sendiri. Lalu efisiensi secara thermal, terus lalu umum digunakan di industri, terutama di industri otomotif. Kalau material-material itu tidak umum digunakan tuh pasti ada alasan tersendiri, mulai dari emang kelangkaan dari materialnya tersebut dan efisiensi dari harga serta ketersediaan barangnya itu lagi. Lalu dan mudah dianalisis dengan model konduksi radial multilayer. Lalu berikut ini ada tabel dari material itu sendiri, yang dimana yang untuk lapisan pertama untuk material stainless steel nilai K-nya ini adalah 16, yang dimana fungsi dari stainless steel ini sendiri pada sistem ini adalah sebagai struktur utama, lalu tahan korosi dan suhu tinggi. Lalu untuk lapisan keduanya nih ada material dari glass wool dengan nilai K-nya itu sendiri ada di 0,04, yang dimana dia ini berfungsi sebagai isolator panas. Lalu untuk material yang ketiga ada aluminium dengan nilai K-nya sendiri sini 205, yang dimana nilai K-nya paling tinggi pada tabel ini, yang dimana fungsinya pelindung luar dan reflektor panas. Setiap material setiap material memiliki nilai konduktivitas thermal atau K yang berbeda-beda dan berpengaruh langsung terhadap laju perpindahan panasnya. Bisa dilihat nih tadi ini stainless steel-nya nilai K-nya kan 16 dan nilai glass wool di sini 0,04. Yang dimana ini perbedaan nilai K-nya lumayan jauh ya. Sehingga menyebabkan dia kalau nilai K-nya makin kecil, resistansi panas yang dia berikan tuh makin besar. Mengingat dengan rumus yang tugas sebelumnya, nilai K dan nilai resistansi itu nilainya berbanding terbalik. Jadi semakin kecil nilai K-nya, maka nilai resistansinya makin besar. Tapi makin besar nilai K-nya, nilai resistensi panasnya makin kecil. Berarti bisa kita simpulkan nih di material glass wool ini, dia nilai resistansinya paling besar. Sementara untuk di aluminium sendiri, dia nilai K-nya paling besar, namun nilai resistansinya itu yang paling kecil. Lalu untuk alasan pemilihan material sendiri itu, yang pertama di bagian stainless steel, yaitu konduktivitasnya sedang, yang dimana itu dapat memberikan panas tetap bisa mengalir. Lalu, tapi fokus utama adalah kekuatan struktur dan ketahanan suhunya. Jadi kekuatan struktur dari stainless steel ini cukup lah, dan apalagi dengan kebutuhan ketahanan suhunya itu sendiri, yang dimana stainless steel itu bisa menahan suhu yang cukup tinggi. Cukup tinggi, yang sangat tinggi malah. Lalu untuk glass wool, yang kedua ada glass wool. Alasan pemilihan itu karena konduktivitas thermal yang sangat rendah, yang tadi bisa dilihat nilai K-nya itu sama dengan 0,04, yang berarti eh, benda glass wool, material glass wool ini tuh isolator panas. Lalu stabil pada suhu tinggi, mulai yang kurang lebih dari 500 sampai 600 derajat Celcius. Lalu dia berguna mengontrol temperatur permukaan luar. Lalu untuk aluminium, ringan dan tahan korosi lingkungan, serta konduktivitas tinggi tidak masalah. Oke, lanjut. Lalu berikut ini untuk spesifikasi material sendiri masing-masing. Yang pertama dari stainless steel, untuk spesifikasi thermalnya ada di konduktivitas thermalnya nilai K-nya tuh kisaran 14 sampai 16. Cuman yang kita gunakan kali ini tuh 16 nilai K-nya. Lalu ada temperatur kerja maksimumnya di kurang lebih 870 derajat Celcius intermittent. Lalu untuk koefisien ekspansi thermalnya tuh
17 kali 10⁻⁰. Lalu kapasitas panas spesifiknya tuh CP-nya kurang lebih tuh 500. Untuk spesifikasi mekanik, kekuatan tarik atau UTS itu kurang lebih 515 MPa. Lalu untuk yield strength-nya juga di 205 MPa. Densitasnya di kurang lebih 8.000. Lalu dia ini tahan korosi dan oksidasi suhu tinggi. Untuk ketebalan umumnya itu yang biasa dipakai itu 1 sampai dengan 2 mm. Tapi balik lagi ini tergantung dengan desain kendaraan itu sendiri. Lalu fungsi utamanya itu untuk menahan tekanan dan suhu gas buang. Struktur utama sistem knalpot dan tahan fatigue thermal akibat siklus panas. Lalu yang material kedua glass wool, spesifikasi termalnya konduktivitas termalnya di 0,035 sampai 0,045. Tapi yang saya pakai sini adalah 0,04. Lalu temperatur kerja maksimumnya di kurang lebih 500 sampai 600 derajat Celcius. Kapasitas panas spesifiknya tuh di kurang lebih 800. Lalu emisivitas tinggi membantu disipasi radiasi internal. Lalu untuk spesifikasi fisik di densitasnya itu 10 sampai 40. Untuk nah ini struktur berserat yang dimana banyak rongga udara yang menyebabkan menurunkan K dan tidak mudah terbakar material glass wool ini. Lalu untuk ketebalan umumnya tuh 15 sampai 25 mm pada sistem insulasi knalpot. Nah, fungsi utama itu sendiri menghasilkan resistansi termal terbesar serta menurunkan temperatur permukaan luar secara signifikan. Yang dimana ntar bisa dilihat pada saat material glass wool ini tuh dia nurunin temperaturnya tuh signifikan banget perbedaannya. Lalu yang ketiga material aluminium di spesifikasi termalnya tuh konduktivitas termalnya K-nya 180 sampai dengan 205 dengan temperatur kerja maksimumnya tuh kurang lebih 200 sampai 300 derajat. Kapasitas panas spesifiknya di kurang lebih 900. Lalu koefisien ekspansi termalnya di 23 kali 10⁻⁻⁶. Spesifikasi mekaniknya tuh dengan kekuatan tariknya tuh 150 sampai 300 megapascal. Lalu densitasnya kurang lebih 2700 kilogram per meter kubik. Lalu dia ini juga tahan korosi atmosferik dengan ketebalan umumnya sendiri tuh 0,5 sampai 1 mm. Nah, fungsi utama itu pelindung mekanik luar, lalu melindungi insulasi dari air, debu, dan benturan, serta memberikan finishing dan estetika. Oke, lanjut. Nah, berikut ini untuk gambar skematik susunan materialnya nih. Bisa dilihat dari T1-nya di 16 derajat Celcius, yang serta di stainless steel dengan radius satunya di 0,025 meter. Lalu yang keduanya ada glass wool di RW sama dengan 0,03, 0,03 sampai 0,05 lah, kira. Lalu ada aluminium di R3 itu sama dengan 0,05. Terus ini berikutnya profil perubahan temperaturnya, yang dimana di awal 600 derajat Celcius di stainless steel di radius 0,025, lalu dia terjadi penurunan suhu yang sangat besar di saat di glass wool di radius 0,03. Lalu pada saat di aluminium di radius di R3 dengan sama dengan 0,05, dia suhunya tetap menurun, cuma tidak signifikan pada saat di material glass wool, yang dimana akhirnya mengeluarkan suhu di 50 derajat Celcius pada saat di radius 4 di 0,0055. Sistem knalpot dengan tiga lapisan stainless steel di bagian dalam, glass wool sebagai insulasi, dan aluminium di luar. Panas dari gas buang bersuhu 600 derajat Celcius mengalir keluar secara radial melalui tiap lapisan hingga mencapai 50 derajat Celcius di permukaan luar.
Pada grafik profil temperatur terlihat bahwa di stainless steel penurunan suhu kecil karena konduktivitasnya cukup tinggi dan ketebalannya tipis. Di glass wool, penurunan suhu sangat besar karena konduktivitasnya sangat rendah sehingga resistansi termalnya paling tinggi. Di aluminium, penurunan suhu kembali kecil karena material ini konduktivitasnya tinggi dan hanya berfungsi sebagai pelindung luar. Sebagian besar penurunan temperatur terjadi pada lapisan insulasi, sehingga glass wool menjadi komponen paling penting dalam mengontrol panas pada sistem knalpot. Nah, lalu ke bagian kalkulasi resistansi thermal. Karena sistem terdiri dari tiga lapisan, maka hitung resistansi thermal masing-masing menggunakan rumus R sama dengan ln dibagi R0 per RI dibagi 2 pi K kali L. Dengan di mana di bagian lapisan pertama ini stainless steel dimasukin S1 dengan ln dalam kurung 0,03 per 0,025 dibagi 2 pi dikali 16 kali 1 yang menghasilkan R1 itu 0,0018. Lalu di bagian lapisan kedua di glass wool R2 sama dengan ln dalam kurung 0,05 dibagi 0,03 per 2 pi dikali 0,04 dikali 1 yang menghasilkan R2 sama dengan 2,03. Lalu di bagian lapisan ketiga di aluminium, di R3-nya ln sama dengan R3 sama dengan ln dalam kurung 0,055 dibagi 0,05 per 2 pi dikali 205 dikali 1, yang dimana R3 sama dengan 0,00015. Dan total resistansi itu sama dengan R total sama dengan 0,0018 ditambah 2,03 ditambah 0,00015 dengan nilai hasilnya nilai akhirnya 2,032 2,032. Oke. Sorry. Eh, Lalu ada kalkulasi perpindahan panasnya yang dimana tuh kita pakai rumusnya tuh Q sama dengan T1 dikurang T4 dibagi R total. Nah, jadi Q sama dengan 600 dikurang 50 dibagi 2,0,32. Di mana hasil Q-nya sama dengan 270,7 Joule. Terus kalkulasi temperatur pada tiap radiusnya, kita pakai rumus utama itu delta T sama dengan Q kali R. Yang dimana temperatur pada R2 akhir dari stainless steel delta T1 sama dengan 270,7 dikali 0,0018. Yang dimana hasilnya sama dengan 0,49 derajat Celcius. Terus TR2 sama dengan 600 dikurang 0,49 sehingga menghasilkan TR2 sama dengan 599,5 derajat Celcius. Yang dimana akhir dari pada stainless steel sendiri berarti suhunya nih di 599,5 derajat Celcius. Lalu pada temperatur pada R3 akhir dari glass wool delta T2 sama dengan 270,7 kali 2,03 yang menghasilkan 540 derajat Celcius. 549 derajat Celcius. Yang berarti T dari akhir R3 T pada R3 ini tuh sama dengan 599,5 dikurang 549 yang dimana T pada R3 sama dengan 50,5 derajat Celcius. Lalu temperatur pada R4 atau permukaan luar aluminium sama dengan delta T3 sama dengan 270,7 kali 0,00015 yang dimana menghasilkan 0,04 derajat Celcius. T pada R4 sama dengan 50,5 dikurang 0,04 yang menghasilkan T pada R4 50 derajat Celcius. Yang dimana ini hasil dari suhu keluar tadi. Lalu untuk parameter-parameter yang ingin dicapai sendiri adalah sistem berhasil menurunkan suhu dari 600 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Desain multilayer mampu menurunkan temperatur gas buang yang sangat tinggi hingga temperatur permukaan luar yang relatif aman. Penurunan ini terjadi secara bertahap melalui tiga lapisan material.
Nilai 50 derajat Celcius di luar menunjukkan bahwa panas berhasil ditahan di dalam sistem, sehingga tidak membahayakan komponen sekitar atau pengguna kendaraan. Desain multilayer efektif untuk aplikasi otomotif. Desain ini efektif karena yang pertama lapisan dalam kuat dan tahan suhu tinggi, lalu lapisan tengah menahan panas secara signifikan, dan lapisan luar melindungi dari lingkungan. Hasil akhirnya, permukaan luar tidak terlalu panas, komponen sekitar tidak overheat, sistem lebih aman dan efisien. Dalam otomotif, ini penting untuk keselamatan, kenyamanan, keandalan komponen, serta efisiensi energi. Lalu, insulasi menjadi faktor dominan dalam desain. Dari hasil perhitungan, penurunan suhu di stainless steel ada di pada 0,49 derajat Celcius. Lalu penurunan suhu di glass wool ada di 549 derajat Celcius. Lalu penurunan suhu di aluminium di 0,04 derajat Celcius. Artinya, hampir seluruh penurunan temperatur terjadi pada glass wool. Karena konduktivitas glass wool sangat kecil, sehingga maka resistansinya paling besar. Lapisan inilah yang paling menentukan besar kecilnya nilai Q atau laju perpindahan kalor, serta aman tidaknya temperatur permukaan luar tanpa insulasi eh serta aman tidaknya temperatur permukaan luar. Tanpa insulasi sistem tidak akan efektif. Terus laju panas terkendali sebesar 271 Joule. Setiap detik hanya 271 Joule energi panas yang keluar melalui dinding knalpot sepanjang 1 meter. Yang dimana ini secara engineering, semakin kecil nilai Q, semakin baik sistem menahan panas. Q ditentukan oleh selisih temperatur dan resistansi total. Karena resistansi total cukup besar akibat insulasi, maka laju panas yang keluar menjadi terbatas. Jika tanpa insulasi, nilai Q bisa berkali-kali lipat lebih besar. Oke. Kesimpulannya sendiri, konduksi radial pada knalpot terjadi karena panas dari gas buang bersuhu tinggi mengalir keluar melalui dinding silinder secara radial. Karena bentuknya silinder, distribusi temperaturnya tidak linear melainkan logaritmik dan luas perpindahan panas berubah terhadap radius. Material dengan konduktivitas kecil memiliki resistansi termal besar, sehingga mampu menahan panas lebih efektif. Pada sistem ini, lapisan insulasi memiliki peran paling dominan karena hampir seluruh penurunan suhu terjadi di sana, sedangkan stainless steel dan aluminium hanya mengalami penurunan temperatur kecil. Semua lapisan dapat dianalisis seperti resistansi seri, di mana resistansi total menentukan besar kecil laju panas. Dari perhitungan, laju panas sebesar 271 Joule menunjukkan bahwa sistem berhasil mengendalikan panas secara efektif meskipun perbedaan suhu sangat tinggi. Yang dimana seperti tadi, parameter-parameter yang dihitung yang dikonsiderisasikan tercapai semua. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.